Vicky, kenapa kamu suka jadi guru TK di Jerman? Karena gajinya lebih baik daripada gaji guru TK di Indonesia. Gaji super jumbo kelebihan utama jadi guru di Malaysia adalah mendapat gaji super jumbo. Yang pasti enaknya itu kalian dapat gaji yang besar banget, yang gak akan kalian dapatkan di Indonesia kalau kalian jadi guru. Gaji guru barusan cair 800.000 sebulan. Sebelum menonton videonya, pastikan Anda sudah menekan tombol like dan subscribe. Hai, halo geng, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Zainal Satori. Sebelum video ini saya mulai, gimana kabarnya kalian semua? Semoga semua yang menonton video ini baik-baik saja, dimurahkan rezekinya, selalu berpikiran yang berpositif dan dijauhkan dari mara bahaya oleh Tuhan Yang Maha Esa. Baik, yang di video kali ini saya akan membahas tentang gaji guru atau cikgu Malaysia dan juga Indonesia. Nah, di video ini ada salah satu orang Indonesia yang membahas tentang itu, geng. Nah, gaji guru di Malaysia itu berapa? Cuma langsung kita tengok penjelasannya, geng. 10 keunggulan jadi guru di Malaysia, gaji super jumbo. Gaji guru di Malaysia relatif besar dibandingkan guru di Indonesia. Makanya banyak guru di tanah air yang memilih hijrah ke Malaysia. Gaji guru di Malaysia mencapai 20 juta per bulan. Itu belum termasuk tunjangan. Guru yang dikirim pemerintah Indonesia ke Malaysia bertugas mengajar anak tenaga kerja Indonesia atau TKI atau pekerja migran Indonesia PMI yang jumlahnya sekitar 2,7 juta orang. Para guru tersebut mengajar di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat atau Community Learning Center atau CLC. Berdasarkan data Kemendikbudristek, hingga saat ini terdapat 294 CLC di Malaysia dengan rincian 155 jenjang SD dan 139 jenjang SMP. Sementara jumlah tenaga pengajar profesional yang dikirim ke Malaysia sudah mencapai 290 orang, sedangkan jumlah siswa yang terdaftar telah sebanyak 13.794 untuk jenjang SD dan 5.071 untuk jenjang SMP. Guru Indonesia yang berminat menjadi guru di Malaysia untuk mengajar anak TKI dapat mendaftar di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Kemendikbudristek. Lalu apa kelebihan jadi guru di Malaysia? Dua guru asal Indonesia menceritakan kelebihan menjadi tenaga pendidik di Malaysia. Keduanya adalah Heri Irawan dan Wina Priyanti. Heri Irawan masih berada di Malaysia sampai sekarang, sedangkan Wina Priyanti sudah kembali ke Indonesia. Ia jadi guru di Malaysia pada 2017 hingga 2019. Berikut 10 kelebihan guru di Malaysia. 1. Punya banyak teman guru yang dikirim ke Malaysia akan mendapatkan teman banyak, mulai dari TKI hingga sesama guru yang dikirim ke Malaysia. Kita bisa punya banyak teman yang berasal dari seluruh provinsi yang ada di Indonesia. Dan teman-teman ini adalah pilihan yang punya kualitas dan kompetensi yang luar biasa karena memang saringan dari Kemendikbud ucap Heri, dikutip sewaktu.com dari kanal YouTube miliknya, Heri Javanis, Selasa 20 Desember 2022. 2. Bisa jalan-jalan. Guru yang mengajar di tengah perkebunan kelapa sawit tetap bisa jalan-jalan atau mengunjungi lokasi favorit di Malaysia seperti Menara Kembar, Petronas. Jadi meskipun tugas kita banyak, kita juga diberikan libur. Liburnya patokannya kalender Indonesia dan kalender Malaysia, jelas Heri. 3. Bisa mengeksplor potensi diri. Guru dapat mengeksplor potensi yang dimiliki untuk mengajar anak TKI di perkebunan kelapa sawit. Misalnya, guru matematika yang memiliki kemampuan bermusik, maka dia bisa mengajar anak-anak TKI untuk bermusik. Kita diberikan kesempatan untuk mengeksplor potensi yang kita miliki, kata Heri. 4. Dapat pengalaman baru. Guru yang mengajar di tengah perkebunan sawit akan memiliki pengetahuan dan pengalaman baru. Pekerjaan yang tidak pernah kalian lakukan di Indonesia itu akan kalian hadapi di Malaysia. Terang Wina Priyanti. 5. Murid sangat baik. Para murid di Malaysia sangat baik dan sopan. Mereka sangat menghargai dan menghormati gurunya. Di sana itu guru betul-betul dihargai banget sama muridnya. Murid itu kayak dibutuhin banget sama anak-anaknya. Belum lagi nanti orang tua dari murid itu bakal dekat banget sama kalian, imbuhnya. 6. Orang tua murid ramah. Mayoritas orang tua murid sangat ramah. Mereka memperlakukan guru layaknya keluarga sendiri. Pak aja tuh diantar ke rumah karena saking akrabnya, saking eratnya rasa keluarga banget, jelas Rina. 7. Mengajar siswa dari berbagai suku para TKI yang bekerja di Malaysia berasal dari berbagai suku di seluruh daerah di Indonesia, seperti Pulau Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara Timur, dan Nusa Tenggara Barat. Dengan latar belakang suku dan daerah yang berbeda, maka guru akan mengajar siswa yang beragam suku dan latar belakang. Apa mengenal adat dan budaya Malaysia? Guru akan mengenal adat dan budaya Malaysia. Banyak CLC yang lokasinya tidak jauh dengan kampung warga lokal yang sering mengadakan acara adat dan kebudayaan Malaysia. Mereka sering menggelar tradisi lokal. 9. Gaji super jumbo kelebihan utama jadi guru di Malaysia adalah mendapat gaji super jumbo. Yang pasti enaknya itu kalian dapat gaji yang besar banget, yang gak akan kalian dapatkan di Indonesia kalau kalian jadi guru, kata Wina Priyanti.
Lalu berapa gaji guru di Malaysia yang diterima setiap bulan? Kalau di Malaysia itu gajinya berapa? Bisa cek di Google. Ini dia gaji guru di Malaysia, 19,5 juta, jelas Wina. Wah. Jadi 5 bulan gaji kalian itu bisa beli mobil baru guys, tambah Wina. Yang mau buat modal nikah, buat modal usaha, mau buat modal madul, yuk monggo, kata guru asal Pekalongan, Jawa Tengah itu. Wah, terkejut saya geng tengoknya. Kalau dibandingkan dengan di Indonesia itu waduh jauh ya. Tapi guru ini bukan untuk ajang mencari uang geng, karena guru ini memang harus benar-benar berbakti kepada negara. Namanya juga pahlawan tanpa tanda jasa. Jadi tidak boleh mengharapkan apapun, apalagi uang. Apabila dikasih ya diterima, janganlah terlalu berharap. Tapi banyak sekali geng orang Indonesia yang tidak terima dengan gaji guru yang diberikan kepada beliau, kepada guru-guru itu, yang menurut beliau itu kurang karena tidak sesuai dengan perjuangannya gitu geng. Nah, saya mempunyai salah satu contoh orang Indonesia ini geng. Cikgu Indonesia itu cikgu honorer ya, guru honorer, gajinya hanya Rp800.000 dalam 1 bulan. Tapi beliau masih bisa bertahan, dan itulah sebagai contoh kalau dia ini benar-benar berbakti kepada negara. Oke, kita tengok dulu ceritanya dari beliau, bagaimana penjelasannya dari beliau. Gaji guru barusan cair 800.000 sebulan. Bukan jumlahnya yang bikin saya sedih. Justru keinginan saya untuk dapat gaji yang banyak itu yang sedih. Saya takut sekali saat saya justru jadi ASN atau P3K atau sertifikasi tidak dibarengi dengan kualitas dan cara mengajar yang berubah. Gajinya sudah berubah, tapi saya takut diri saya yang tidak berubah. Cara mengajarnya, metodenya, pemahamannya tidak berubah. Menyesuaikan. Itu yang paling saya takutkan, dan itu yang membuat saya terkadang menangis. Di sini saya ingin mengedepankan apa itu kesadaran diri ketimbang kalkulasi. Mungkin kita bisa bilang, ya nanti saya berubah saat gaji saya sudah nggak 800.000, nanti kalau saya sudah sertifikasi saya akan belajar bla 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 bla. Berapa banyak orang yang sudah janji seperti itu tapi gagal menerapkannya? Ya karena memang dasarnya kita terkadang lebih sibuk untuk kalkulasi ketimbang mencoba untuk sadar diri. Itu problem guru di Indonesia saya rasa, dan saya tidak ingin terjebak dalam pola pikir yang semacam itu. Itu sebabnya saya selalu berusaha untuk sadar diri. Jangan-jangan saya memang pantas digaji 800.000 dengan kualitas saya, dengan pemahaman saya, dengan cara mengajar saya. Jangan-jangan ya memang pantas digaji sekian gitu. Sungguh mulia sekali ya dari ucapannya itu. Dia sangatlah rendah hati. Saya salut dengan beliau geng, dan itulah benar-benar bijaksana, benar-benar lapang dada ya. Apapun yang diterima, meskipun dia sudah gimana ya, dia lebih berintrospeksi diri gitu loh geng. Dia tahu cara menepatannya. Sebenarnya semua dari kata-kata beliau itu sebenarnya hanyalah kata-kata untuk bersyukur, biar tidak mengeluh, biar tidak mempunyai pikiran yang gajinya tinggi-tinggi, biar tetap semangat untuk mengajar guru, biar tetap semangat untuk membangkitkan, memberi ilmu kepada rakyat-rakyat Indonesia atau kepada murid-muridnya geng. Dengan video ini bukan saya ini membandingkan geng ya, tapi ya untuk sharing sajalah. Siapa tahu video ini nanti bisa dilihat oleh Bapak Menteri-Menteri kita Indonesia, lalu gaji guru itu bisa dinaikkan, terutama gaji guru honorer itu yang membuat saya itu kasihan sekali. Tapi geng, meskipun di Indonesia, kalau gaji guru internasional itu sudah tinggi geng. Penasaran kan berapa gaji guru internasional itu? Cuma langsung kita simak videonya geng. 27 dan aku sebagai guru for kindergarten at international. Di video ini tuh mbaknya kerja sebagai guru TK di sekolah internasional. Tahu gak berapa gajinya?
gajinya 10 sampai 15 juta. Wow. Setuju tidak sih kalau gaji guru itu tuh seharusnya di atas 10 juta? Setuju Karena apa? banget. Tugas guru itu tuh sama seperti orang tua. Mereka kalau di sekolah kan orang tuanya itu guru. Dan guru itu tuh bertugas untuk mendidik karakter anak. Yang lebih miris seperti yang kita ketahui kalau gaji guru Wiyata Bakti itu digaji ala kadarnya. Banyak yang cuma digaji cuma ratusan ribu rupiah saja kan. Tapi bagaimana? Ya memang kemampuan sekolah yang menggaji hanya segitu. Tapi alhamdulillah ya, sekarang mulai banyak lah Wiyata Bakti yang sudah diangkat menjadi P3K. Jadi ya alhamdulillah penghasilannya bisalah mencukupi kehidupan mereka sehari-hari. Iya. Ya, geng, memang sekarang itu Bapak Presiden Jokowi membangun program yang namanya P3K. P3K itu sebenarnya sama dengan PNS. Bedanya P3K itu tidak ada pensiun. Kalau PNS itu masih ada pensiunan. Sebenarnya sama saja, geng. Gini, geng ya. Ini pengalaman saya ya. Karena abang saya itu berprofesi menjadi guru juga, tapi guru SD, dan beliau sudah menjadi PNS. Dia bercerita perbedaan PNS dan juga P3K. Sebenarnya itu sama saja, geng ya. Kalau PNS itu sebenarnya kan ada pensiunan. Sebenarnya itu uang gajinya sendiri yang dipotong sedikit untuk pensiun nanti, seperti itu. Nah, kalau P3K itu gaji bulanannya itu lebih banyak karena dia tidak ada pensiunan. Jadi sama saja. Nah, yang membuat saya heran, geng, ketika ada orang atau konten kreator membahas tentang Indonesia dan Malaysia, apalagi tentang perbedaan, pasti banyak sekali yang menghujat. Entah itu netizen Indonesia ataupun netizen Malaysia. Kamu tengoklah di konten mana-manapun, yang berkomentar itu pasti banyak yang negatif. Tapi, geng, kalau ada orang atau konten kreator yang memberikan perbedaan antara Indonesia ke luar negeri lain seperti Jepun, Korea, Inggris, dan lain-lain, tidak ada netizen yang berkomentar seperti itu. Padahal itu sama-sama membedakan. Sebenarnya bukan membedakan, kan, memberi wawasan agar kita itu lebih tahu tanpa pergi ke luar negeri, tahulah pengalamannya sedikit seperti itu, geng. Saya menemukan salah satu video masih di tema guru, geng. Tapi orang Indonesia yang mengajar guru TK, taman kanak-kanak di Jepang. Gajinya jangan tanya lagi. Kita tengok dulu videonya, geng. Vicky, kenapa kamu suka jadi guru TK di Jerman? Karena gajinya lebih baik daripada gaji guru TK di Indonesia. Oke, bisa spill Oh, berapa? Jerman, geng. Tahun Sorry. pertama jadi guru TK itu gajinya sekitar 3.400 sampai 3.500. Oke, kalau dirupiahin itu sekitar 50 sampai 60 juta itu. Ya. Tapi itu gaji sebelum pajak dan asuransi, teman-teman. Terus yang kedua, bekerja sebagai guru TK di Jerman itu kita setara dengan orang tua murid anak-anak kita. Jadi nggak seperti mereka ngasih tahu harus begini-begini ya, tapi kita bekerja sama di kindergarten kita begini, nanti orang tuanya cerita dia di rumah seperti ini, jadi kita lebih kayak partnership. Jadi nggak kayak tadi Vicky bilangnya kayak klien dan ngasih uang lah ya. Nggak yang tiba-tiba ini anak saya silahkan urus, nanti tahu-tahu dijemput lagi kalau udah selesai. Nggak, jadi benar-benar mereka kerja sama, teman-teman. Yang ketiga itu bebas membuat program di kindergarten, artinya kita bisa lebih berapresiasi, beraktivitas, dan berkreasi untuk membuat program dengan anak-anak. Kalau misalnya mereka lagi pengen nyanyi, ya kita main musik. Kalau misalnya lagi pengen gambar, kita buat penawaran untuk seni dan lain sebagainya. Oke, jadi nggak misalnya yang kayak kepala sekolah TK-nya tuh bilang, ini hari ini kita harus kayak gini, belajar ini. Nggak ada kayak gitu ya? Kita fokus lebih apa yang anak butuhkan. Oke, dan apa yang mereka minat juga. Dan apa yang mereka mau ya. Harusnya seperti ini loh, geng ya. Profesi guru tidak murid mengikuti guru atau dari kepala sekolah itu tidak, tapi malah kepala sekolah yang mengikuti kemauannya si murid. Jadi seorang guru di luar negeri itu, geng, termasuk di Malaysia pun juga ada lah yang seperti itu ya. Saya mendapatkan cerita dari orang sebelah tetangga di sini pun juga seperti itu, deh.
Kalau kita mempunyai niatan gitu, mempunyai seni atau mempunyai bakat, itu yang diajarkan, geng, agar nanti gini, geng, selain anak itu senang untuk belajar, dia pun cepat menangkap karena hatinya itu gembira, jadi senang sekali untuk menangkap. Dan kekompromiannya antara orang tuanya dan kepada guru itu yang membuat saya salut. Ini memang belum ada di Indonesia. Di Indonesia, khususnya di tempat saya loh ya. Kalau di tempat lain saya kurang paham. Kalau di kampung sekeliling saya itu belum ada program yang seperti ini. Saya salut dan saya pengen. Semoga di tahun-tahun yang akan datang Indonesia juga bisa seperti negara-negara maju yang lain, cara mendidik murid agar tidak ada pergadauan, karena di Indonesia itu masih ada murid bergaduh dengan gurunya. Semoga itu bisa musnah dari Indonesia. Begitupun juga Malaysia. Semoga kita sama-sama maju untuk meraih kesuksesan bersama. Itu sajalah yang bisa saya informasikan hari ini. Semoga ini semua bisa bermanfaat dan berjumpa kembali dengan saya di video yang selanjutnya. Saya Zainal Satori, seorang TKI Malaysia. Salam TKI sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.